Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, pada kesempatan ini kita akan latihan mata kuliah terapan aplikasi komputer pada materi slasher dan pivot chart. Nah, untuk terlebih dahulu kita harus mengetahui slasher itu apa dan pivot chart itu apa. Slasher berfungsi untuk memfilter data secara interaktif pada tabel dan pivot table. Kemudian pivot chart itu merupakan fungsi membuat grafik secara instan melalui pivot table. Oke, untuk mempersingkat waktu kita masuk ke tahap latihannya ya. Nah, ini adalah datanya. Terlebih dahulu kita akan memblok datanya. Nah, kemudian setelah itu kita insert. Pilih insert, kemudian pilih table. Kemudian kita oke. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian setelah itu kita insert slasher. Nah, akan muncul tampilan seperti ini jendelanya. Maka kita akan pilih daerah dan cellsnya. Oke. Nah, tampilan slasher seperti ini sesuai dengan yang kita pilih item tadi. Nah, di sini kita akan mengetahui daerah, misalkan daerah Mangga Panakukang untuk sales albi. Maka yang akan muncul itu semua albi yang daerah Panakukang. Yang salesnya albi, kemudian daerahnya Panakukang. Kemudian misalkan di Talok, maka akan muncul seperti ini. Daerahnya semua Talok, Manggala, Beringkanaya, dan lain. Kemudian misalkan Risna. Nah, ini Risna di daerah Beringkanaya, terus misalkan di daerah Tamalandrea, Tapocini. Nah, jadi mudah ya dalam penggunaan slasher untuk mempercepat kita memfilter jika data-data itu lebih dari ribuan data ya, maka akan memudahkan kita untuk mencari misalkan berdasarkan daerah dan misalkan kita akan mencari sales berdasarkan daerah. Ini akan memudahkan kita untuk mencarinya. Oke, kita masuk ke studi kasus. Nah, pada kesempatan ini studi kasusnya ada 3, yaitu omset penjualan per daerah yang akan dibuatkan jenis chartnya dalam bentuk kolom. Kemudian perbandingan omset penjualan sales albi dan derni dalam bentuk pie, omset penjualan per bulan dalam bentuk line. Nah, kita mulai terlebih dahulu itu. Kita insert pivot chart. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Perbedaan pivot table itu dengan pivot chart. Kalau pivot table itu columns dan row, sedangkan hanya itu perbedaannya ya. Sedangkan pivot chart itu axis atau kategori dan legend atau series. Nah, kita masuk ke kasus pertama. Tadi kasus pertama itu omset penjualan per daerah dalam bentuk kolom. Karena berbicara omset berarti di sini kita akan memilih total. Kita simpan di value, kemudian daerah. Nah, akan muncul tampilan jendela seperti ini. Kemudian misal ini ada beberapa chart elemen ya. Ketika misalkan kita ingin menampilkan data labelsnya, kemudian data table-nya. Ini semua adalah chart elemen yang sesuai dengan apa yang kita ingin tampilkan pada chartnya. Kemudian ada untuk bentuk-bentuk chartnya seperti ini. Nah, kebetulan saya akan memilih seperti ini. Nah, di sini misalkan kita pindahkan ke legend, maka bentuknya akan
seperti ini. Bentuknya akan seperti ini. Kita kembalikan ke Axis. Nah, mudah ya dalam penggunaan ini tabelnya. Kita coba ya, misalkan kita hanya akan memunculkan 3 daerah. Oke. Maka tampilannya akan seperti ini. Ya, tampilannya akan seperti ini ya. Oke, kita masuk ke studi kasus yang kedua. Nah, studi kasus yang kedua ini perbandingan omset penjualan sales Albi dan Derny dalam bentuk pie. Berarti di sini penjualan, berarti di sini kita akan studi kasusnya yaitu penjualan, berarti sales ya. Berarti ini daerah diganti sales. Nah, di sini kan ada 4 salesnya, Albi, Derny, dan Risna, dan Wira. Sedangkan yang kita ingin tampilkan hanya 2, yaitu perbandingan antara penjualan Albi dan Derny. Nah, di sini chartnya dalam bentuk pie. Jadi kita pilih dulu ya, dalam bentuk pie. Nah, akan muncul seperti ini. Karena hanya ada 2 yang akan ditampilkan perbandingannya, jadi kita pilih Albi dan Derny. Oke. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kita akan pilih bentuk-bentuk chart yang kita inginkan. Di sini banyak macam ya. Kita pilih yang ini saja. Oke. Nah, ini adalah tampilan untuk tampilan chartnya untuk studi kasus yang kedua itu perbandingan omset penjualan sales Albi dan Derny. Nah, kemudian kita akan beralih ke studi kasus yang ketiga. Studi kasus yang ketiga itu omset penjualan per bulan dalam bentuk lain. Omset penjualan per bulan berarti kita di sini memilih omset penjualan per bulan, berarti di sini kita pilih tanggalnya. Nah, di sini kita pilih tanggal. Di sini ada sini kita terhubung dulu ya, karena kita hanya memunculkan bulan dan tanggal. Nah, tampilannya seperti ini, bulan dan tanggal. Jadi kita mengganti chartnya ini dalam bentuk lain. Oke. Dalam bentuk lain kita coba ya memilih, ada model seperti ini, banyak modelnya ya, tergantung dari keinginan kita maunya tampilan chartnya seperti apa.
Jadi gini ya. Oke. Tuh. Akan muncul seperti ini. Sangat mudah dalam penggunaan ini. Misalkan kita hanya ingin menampilkan 2020, misalkan, maka akan muncul seperti ini. Ini khusus untuk 2020. Terus misalkan 2 tahun ya, maka akan seperti ini. Oke. Pokoknya dalam hal ini penggunaan untuk membuat chart dalam bentuk ada pie, ada hal lain itu sangat mudah ya dalam penggunaannya. Oh iya, untuk kali ini saya menggunakan WPS dalam penggunaan pivot chart dan slicer ini. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat dan produktif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.